Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilatah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salikin rahimahullah, di dalam fasal ini yaitu fasal tentang pilihan-pilihan yang menyangkut prioritas mana yang kita dulukan. Fasalnya, babnya tentang faslun fi amthilati taqdimi ma yuqaddamu wa ta'khiri wa ma yu'akhkharu. Mana yang didulukan, yang mana di belakangkan. Melanjutkan dari mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita kemarin para salikin sudah pada contoh ketiga. Yang pertama kepada orang ibu dulu baru ke bapak. Yang kedua, nafkah keluarga didulukan ketimbang haji dan umroh. Yang ketiga, kalau berjanji ya itu pada saatnya sholatnya dulu, baru nanti muasyarah bainan nasnya itu di belakang. Ini saya akan melanjutkan, ada 8 contoh yang kita bisa ambil tentang pedoman kalau kita lagi muasyarah sesama manusia. Para salikin, mari kita berdoa dulu kepada Allah. Moga-moga kita selalu mendapatkan rahmat, ma'unah, maghfirah, rahmat dan itqu minan nar di akhir bulan Ramadan ini. Sholawat semoga untuk Rasulullah dan kita semoga mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Para salikin rahmatullah, saya lanjutkan. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'ani bihima fi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. Ya. Saya lanjutkan adalah warrobi ya. La yuqaddimu birrul walidaini maghduba ala sholatil jum'ati wala ala faridatin dhaqa waqtuha. Wal khamis taqdimut tuyunil halatil lati yutalibu biha arbabuha alal hajj wa in tuliba bidainin qaddama nafaqatal iyali ala daini fi yaumin tulab wa qadal baqiya fi dain thumma yatawakkal fi amrihi wa amri iyalin ala Allah ta'ala. Ini contoh yang keempat para salikin rahimahullah, sahabat-sahabat saya. Yang keempat contohnya ya, la yuqaddamu birrul walidainil maghdubi ya. Jadi janganlah kita seseorang di antara kita itu mendahulukan birrul walidain ya, al maghdubin ya, mendahulukan kepada birrul walidain ala sholatul jum'ah wa ala faridatin dhaqa waqtuha. Jadi birrul walidain kepada orang tua atau sholat itu jangan sampai meninggalkan sholat Jumat atau pelaksanaan sholat fardu yang waktunya telah sempit. Jadi di sini para salikin ya, la yuqaddimu birrul walidain. Birrul walidain tetap. Tapi kalau sudah waktunya sempit harus sholat Jumat dulu. Jadi kalau kita mau menghadap kepada orang tua, melapor, guyon, menyenangkan, maka sebelumnya
Kira-kira jam 10 ngobrol dulu, sowan dulu. Ya, setelah itu kalau sudah waktunya sholat Jumat, Jumat. Jadi yang fardu dulu dijalankan. Atau waktunya sempit, waktunya sudah waktu sholat fardunya sempit, maka dengan minta izin sholat dulu, baru melanjutkan birrul walidain. Ada prioritas ya Bapak Ibu sekalian yang menyangkut apa yang kita lakukan ketika bersama orang tua dan pada muasyarah dengan bainan nas. Ini yang keempat. Nah, yang kelima ya, para salikin ya, yang saya hormati, al-khamis taqdimut tuyunil halatil lati yutalibu biha arbabuha alal hajj. Ini dipilih mana? Yang kelima ini taqdimut tuyunil hanah ya. Kita harus membayarkan hutang yang sudah jatuh tempo dulu ya. Allati yutalibu biha ya arbabuha, dan yang menghutangi itu menagih dan itu jatuh tempo. Ya. Jadi dengan demikian ini kita harus di mana? Kalau dibandingkan dengan hajj. Ya. Jadi dengan demikian kalau kita antara membayar hutang dengan menjalankan ibadah haji ya, maka ini yang didulukan adalah membayar hutang dulu. Ya. Jadi wa in tuliba bidainin qaddama nafaqatul iyal ala daini fi yaumit tulab. Maka dengan demikian ya, yang penting adalah mendahulukan ya, apa? Mendahulukan adalah bidainin qaddama nafaqatul iyal alat lain. Jadi kalau ada hutang, jadi ada dua. Kalau orang dengan haji bayar hutang dulu. Kalau yang bayar hutang hubungannya dengan kewajiban menafkahi iyal keluarga, ya, maka dengan demikian yang didulukan adalah menafkahi dulu. Kira-kira janji dulu kepada yang hutang, Bapak Ibu sekalian, ini uang saya pas-pasan. Ini saya hanya untuk menafkahi anak cucu, anak istri saya, dan nanti saya minta waktu. Soalnya kalau bayar hutang, kemudian anak istrinya nggak makan, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Ini yang penting. Wa qadul bagi fidain. Nah, kalau ada sisa, ya terakhir, ya bayarlah hutang. Jadi yang penting istri anak bisa makan dulu. Nah, ada jatuh tempo maka kita bayar hutang. Niat hajinya belakangan. Caranya seperti jangan orang mau berangkat haji hutang-hutang. Nah, ini nggak boleh. Urusan kebutuhan keluarga hutang masih banyak kok berangkat haji. Tsumma yatawakkal fi amrihi wa amri iyalihi Allah Ta'ala. Setelah itu para salikin tawakal saja. Tsumma yatawakkalu fi amrihi wa amri iyalihi Allah Ta'ala. Setelah itu kita tawakal, ya, kita serahkan pada Allah. Ya, hutang sudah dibayar karena ada sisa. Anak istri katakan 1 bulan sudah ada cukup untuk makan, tawakal. Nanti Allah akan rezeki lagi. Jadi ini contoh para salikin mana yang diprioritaskan. Dan itu yang kelima. Yang keenam, waqala musannif fi hadzal kitab as-sadis launahu walidahu an dainin bi yutalibu bihi aw an adai amanati yutalabu biha aw an raddi wajibin yutalabu bihi falyu'addid dain wal amanatu wal wajib wal yuqtihuha idza la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khalqi. Ini contoh yang keenam.
As-sadis launuha walida andaini yutarbihi, apabila orang tua ini ya mengatakan ya walida andaini launuha, maka jangan bayar hutang dulu ya. Jangan hutang dulu, maka awan adai amanatin yutalabu biha, sedangkan atau dia melarang melaksanakan tuntutan amanah ya, itu amanah. Orang tua melarang, jangan amanahnya jangan dilakukan, misalkan jangan bayar hutang. Awan raddi wajibin yato labu bihi ya, atau mestinya dia juga melaksanakan kewajiban-kewajiban amanah dan kewajiban. Maka dengan demikian ya fala yu'addid dain wala amanatu wal wajib. Maka dengan demikian ya ia tidak diperkenankan mematuhi orang tua. Jadi kalau kita punya hutang, itu loh beli tanah enggak usah bayar hutang. Maka dengan demikian saran orang tua tadi untuk tidak didengar. Bukan berarti tidak taat, karena memang uang kita hanya pas untuk bayar hutang, ya. Dan dengan demikian wal amanah, karena amanah, saya kalau punya amanah ini harus saya sampaikan. Ini uangnya organisasi, bukan uang pribadi. Ini amanah yang sampaikan. Orang tua mengatakan contohnya, itu kan ada uang, bukan uang saya, Bapak Ibu. Tapi bilang saja ini uang organisasi, kita pakai dulu. Nah, itu tidak boleh. Maka ini menjadi bagian dari amanah. Dan juga wal wajib, dan sesuatu yang karena kewajiban. Jangan sholat. Nah, misalkan belum sholat dilarang sholat, misalkan. Maka dengan contoh seperti itu, ya Syekh Izzuddin menyatakan wala yutik huma, tidak usah untuk diikuti. Jadi tetap menghormat, tapi tidak usah diikuti. Karena dalilnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi pengertiannya la ta'ata, tidak ada sebuah ketaatan li makhluqin, kepada sebuah makhluk fi maksiatil khaliqi, kalau itu ada unsur maksiat atau melanggar kepada sang khaliq. Jadi ada gradasinya ya Bapak Ibu sekalian ya, ada tingkatannya. Jadi kalau amanah kewajiban ya, maka dengan demikian kita harus membayar hutang itu didulukan. Meskipun orang tua jangan. Nah, tapi ini kewajiban, ini yang harus saya lakukan karena itu menyangkut terhadap tanggung jawab saya pribadi atau kita. Jadi artinya itu kalau kita tidak mengikuti orang tua itu tidak apa-apa dan itu tidak dosa karena memang itu kewajiban. Yaitu tadi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada sebuah ketaatan bagi seorang makhluk yang ada maksiat, yang ada melawan dari sang khaliq. Oke. Ini yang ke-6. Yang ke-7, para salikin rahimahullah, as-sabi law nadara sauman mu'allaqan bisyartin fawajada syartahu fi Ramadan aw fi yaumin yahrumu fihi shaum lam yajuz wafa'un nadri fi dzalikal waqti. Jadi ini biasanya kita itu menghadapi kalau sudah menjelang bulan Ramadan seperti ini. As-sabi yang ke-7, law nadar sauman mu'allaqan bisyarti, tidak ada sebuah nadar ya. Sauman yang sebuah saum ya, puasa yang nadar mu'allaqan bisyarti yang memenuhi syarat-syaratnya, bahwa jatah syaratu fi Ramadan, dan syarat-syarat itu
tidak berlaku di bulan Ramadan. Jadi puasa nadarnya belakangan dulu, puasa Ramadan itu yang didulukan. Kadang-kala kan bingung kan, saya nazar kalau anak saya naik kelas saya mau puasanya dulu. Aufi yaumin yahrumu fi shaum, atau hari-hari ya yang dilarang puasa tetap nggak boleh puasa meskipun ada nazar ya. Maka ya, dengan demikian lam yajuz wa fa'un nadri fi dzalikal waktu, maka hal seperti itu adalah tidak boleh dilakukan. Fi dzalikal waktu seperti itu tidak boleh, karena itu ada sudah waktunya. Ramadan, tasrik itu nggak boleh puasa, Idul Fitri nggak boleh. Jangan-jangan alasan ini saya puasa nazar, nggak boleh. Jadi dengan demikian harus taat pada aturan. Nah, yang ke-8, contoh yang ke-8, as-samin idza wajabat alaihi ibadatun muwassa'atul waqti kal hajj was shalah wa amaru walidahu bi amrin la yafutu alaihi sholatu wal hajj falyabda bi ta'atihima li'imkanin jam'i baina ta'atihima wa baina ma ahjaba Allah ta'ala. Wa kadzalika yuqaddimu kulla ma'murin mudayyikin ala kulli ma'murin musawwa'in li'imkanin jami'ah. Ini yang ke-8 itu agak rumit. Ya. Idza wajabta 'ala ibadah musawwatal waktu. Idza wajabta, ketika kita itu memiliki kewajiban atas waktunya yang luas, muwassa'atul waktu, artinya kewajiban itu waktunya luas ya. Kal haji was shalah ya, seperti dalam hal haji dan sholat ya. Wa amaru walidahu bi amri, dalam waktu yang sama, dalam momen yang sama ya, ada perintah orang tua ya. La yafutu ali sholatul haji, dan perintah itu kalau dijalankan tidak merubah dan tidak mengganggu waktunya haji ya. Falyadu bi ta'atimah, maka kita harus ikut orang tua. Jadi udah hajinya nanti aja kamu kan sudah ini yang ini dulu, menyekolahkan anak dulu, muliakan misalkan, maka sebutkan fal yabda'u bi ta'atimah, maka dengan demikian ikuti orang tua. Ya. Li'imkanil jami baina ta'atihima wa baina ma ajaballahu ta'ala alaih. Karena dengan mengutamakan apa yang disarankan orang tua tadi, maka pada saat yang lain kita masih bisa menjalankan ma'aujaba apa yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi haji ada maksud itu ya, karena itu kita masih punya anak yang ingin sekolah, masih ingin kuliah, perlu dana misalkan. Kecuali dana kita meluka, anak kita persiapkan anggarannya misalkan, tidak apa-apa. Jadi demikian, wa kadzalika yuqaddamu kulla ma'mulin mudayyakin. Demikian juga seorang mendahulukan setiap perintah Allah, kullu ma'mulin mudayyakin ya, yang mendesak atas perintah yang masih longgar. Ala kulli ma'murun muwassa'. Jadi perintah Allah mana yang mendesak, jalankan. Kalau yang kurang mendesak, jangan. Ini cara berpikir secara syar'i menurut aturan seperti itu ya. Li'imkani jam'ihima, karena pada saatnya yang mendesak dan tidak mendesak insya Allah akan bisa dijalankan. Jadi para salikin rahimahullah, itu beberapa contoh ya, contoh yang
disampaikan oleh Syekh Izzuddin tentang menyangkut yang disebut dengan faslun fi amtilatil takdim ma yuqaddamu wa ta'khiru ma yu'akhkhar. Jadi mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Bahkan di dalam satu kaidah usul fikih kan disebutkan, yaitu darul mafasid yuqaddamu ala jalbul masalih. Niat berbuat baik itu ya diurungkan dulu kalau ada mafsadahnya, darul mafasid. Karena itu menghindari mafsadah itu harus didulukan. Ya misalkan ada kebakaran rumah kita. Demikian kebakaran itu padamkan dulu. Selama memang waktu sholatnya cukup, padamkan dulu mafsadah. Kalau yang kalau kita membuat kebaikan, mestinya kan sholat dulu. Daripada kebakaran itu meluas, ya, misalkan di kompor di dalam satu dapur, kadangkala gasnya bocor, maka itu dipadamkan dulu, selesai baru sholat. Padahal waktu itu adzan, Allahu Akbar, padamkan dulu baru sholatnya kemudian. Ini artinya apa? Artinya adalah yang disebutkan dengan ya kadzalika yuqaddamu kulli ma'murin mudayyakin ala kulli ma'murin musawwi'in li imkani jami'ihima. Jadi yang perintah-perintah mendesak dulukan, ya, baru kemudian yang kurang mendesak. Toh akhirnya semuanya akan bisa dijalankan. Para salikin, itu saja yang bisa kita sampaikan dan kita ngaji pada sore hari ini dengan memberikan beberapa parameter dan cara mengambil sikap. Kira-kira ini ilmunya adalah ilmu decision making process. Jadi kalau seorang pimpinan itu ilmunya decision making process atau policy maker, dan ini menjadi penting untuk menjadi pegangan kita dalam hidup sehari-hari. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.